Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu yang ada di rumah juga, hari ini gereja kita memasuki minggu biasa yang ke-24. Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih kepada manusia yang berdosa dan mau bertobat. Ia senantiasa membuka tangannya, sementara manusia mempunyai sikap egois yang mendorong manusia menganggap dirinya merupakan pusat segala-galanya dan tidak lagi mengingat Tuhan. Namun pengampunan Allah tidak mengenal batas. Injil hari ini mengajak kita untuk bersedia mengampuni siapapun melampaui tembok-tembok pembatas persaudaraan dengan mengampuni siapapun tanpa batas. Sadar dalam sepekan yang lalu kita banyak melakukan kesalahan, kelemahan dan dosa-dosa dan kurang mengampuni sesama kita yang bersalah. Marilah terlebih dahulu kita hening sejenak. Kita sesali segala dosa kekurangan kita agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita lambungkan kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, intensi kita pada pagi hari ini, kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang menderita karena sakit corona. Semoga Tuhan menganugerahkan kesehatan yang berlimpah, memberikan kesembuhan kepada mereka yang menderita sakit, dan juga memberikan kekuatan dan penghiburan. Marilah berdoa. Ya Allah, pencipta dan penguasa segala sesuatu, perkenankanlah kami merasakan kekuatan belas kasih-Mu. Bantulah agar kami mengabdi Engkau dengan segenap hati, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari kitab Putera Esa. Dendam, sumat, dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasai. Barang siapa membalas dendam akan dibalas Tuhan. Tuhan dengan sesama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama. Niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasih terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun menaruh dendam kusuma. Siapa gerangan akan mengampuni dosanya? Ingatlah akan akhir hidup, dan hentikanlah kemusuhan. Ingatlah akan dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan menendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari yang mati. Lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian. Mereka akan mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-obarkan pertikaian dan melantarkan bermusuh di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Langsung tanggapan. Pujilah, pujilah Allah Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah, pujilah Allah Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikan. Pujilah, pujilah Tuhan Allah yang Maha Rahim. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan ramah. Pujilah, pujilah Tuhan Allah yang Maha Rahim. Tidak terus menerus ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita sampai dengan kesalahan kita. Pujilah, pujilah Allah Tuhan yang Maha Rahim. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuang. Pujilah, pujilah Allah Tuhan yang Maha Rahim. Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus pada Romawi. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang dapat hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perintah baru kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mencintai, seperti aku cinta padamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutang. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutangnya itu. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini masih ada hubungannya dengan bacaan minggu yang lalu, di mana kepada para murid Yesus berpesan kalau mendapati seorang yang berdosa agar menegur dia di bawah 4 mata. Kalau dia tidak mau dengar, di bawah 1 orang saksi atau 2 saksi. Kalau juga tidak mau dengar, dibawa ke hadapan jemaat. Kalau juga tidak mau dengar, maka dia dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau orang kafir, dan juga dipandang sebagai orang yang sungguh-sungguh, orang yang seperti pemungut cukai, yang sungguh-sungguh dikucilkan dari kawanan, dari komunitas. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan dengan cara mendoakan mereka. Dan hari ini Yesus mengingatkan para murid dan juga kita semua agar memberi pengampunan kepada siapapun yang bersalah kepada kita, kepada siapapun yang sudah melukai hati kita. Dalam pembukaan terjadi percakapan antara Yesus dengan Petrus. Petrus bertanya, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni orang yang bersalah atau berdosa? Sampai 7 kalikah? Bagi Petrus 7 kali, angka 7 itu bagi dia sudah sempurna. Sebab dalam perjanjian baru, kalau orang mau mengampuni itu hanya 3 kali saja, itu sudah maksimal. Tapi Petrus menawarkan 7 kali. Bagi dia 7 kali itu sudah lebih baik dari 3. Tetapi agak mengherankan, mengejutkan, justru jawaban Yesus berkata sampai 70 kali 7 kali. Kalau dihitung secara matematis jumlahnya 490 kali. Tetapi menurut para ahli bukan soal 490 kalinya, tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya senantiasa memberi pengampunan,
mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Dan Yesus tidak berhenti pada di situ saja. Dia memberikan suatu perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang kepada sang raja 10.000 talenta. Kalau kita konversi ke dalam mata uang kita rupiah, kurang lebih itu 1,5 triliun dia berhutang kepada raja. Dan karena dia tidak sanggup bayar, maka dia dihadapkan kepada raja supaya ia mempertanggungjawabkan hutang-hutangnya. Tetapi ia berkata, sabarlah dahulu, seluruh hutangku akan kulunaskan. Tetapi apa yang terjadi? Tentu saja raja tidak mau. Raja berkata, tangkap dia dan seluruh harta miliknya dan istrinya, anak istrinya semua jual untuk membayar hutang-hutangnya. Tetapi ia memohon belas kasihan dari sang raja, sehingga sang raja merasa iba dan menaruh belas kasihan dan akhirnya menghapuskan seluruh hutang-hutang. Baru saja ia keluar dari rumah sang raja, meninggalkan bahwa ia sudah mendapatkan penghapusan atas hutang-hutangnya, dia mendapati temannya yang juga berhutang kepadanya 100 dinar. Kalau kita konversi ke mata uang kita, kurang lebih 5 juta rupiah. Dan dia memaksa supaya hutangnya ini yang 100 dinar ini dilunaskan. Bayar hutang, kalau tidak kamu akan penjarakan. Lalu temannya berkata, sabarlah dahulu, seluruh hutangmu itu akan kulunaskan, hutang-hutangku akan kulunaskan. Tetapi hamba yang pertama ini, dia tidak mau menaruh belas kasihan, bahkan dia menangkap dan memenjarakan orang yang sudah berhutang ini. Dan mendengar itu kawan-kawannya yang temannya yang sudah dipenjarakan ini menaruh belas kasihan dan melaporkan kepada tuannya. Maka raja itu memanggil kembali hamba yang pertama yang jahat tadi dan menjelaskan, kamu sudah hutangmu sudah dilunasi, tapi kamu masih saja berbuat jahat dengan memenjarakan orang yang berhutang kepadamu. Maka ia dicampakkan ke penjara bersama al-Ghuzul untuk dihukum. Dan Yesus memberi kesimpulan, demikianlah orang yang tidak mau mengampuni, maka ia juga tidak akan mendapat pengampunan dari Allah kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mengampuni memang merupakan adalah sifat dari Allah kita. Itu adalah sifat ilahi. Dan tentu saja dalam mengampuni bukan tidak bisa kita kerjakan, pasti bisa kita kerjakan. Pengampunan itu bukan soal pilihan. Pengampunan itu adalah keputusan. Kita mau memutuskan bahwa kita memilih untuk berdamai, untuk memaafkan, untuk mengampuni. Mungkin saat ini Anda sedang menaruh dendam, dengki, geram, amarah kepada pasangan, kepada suami, kepada istri, atau kepada mertua, atau kepada anak, atau anak kepada orang tua, kepada bapak, kepada ibu, atau kepada tetangga, atau kepada teman sekerja, teman sekantor. Dan Anda sulit sekali mengampuni, sulit sekali memaafkan karena kata-kata, karena tindakan yang sudah mereka buat itu melukai perasaan, melukai hati Bapak Ibu saudara-saudari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda terus-menerus menyimpan dendam, maka ini menjadi racun dalam pikiran Anda, dan ini akan membuat Anda merancang hal yang jahat dalam pikiran Anda. Hal yang sama terjadi pada Kain dan Habel. Mereka sama-sama diperintahkan Tuhan untuk memberikan persembahan ke hadapan Tuhan, dan persembahan Habel lebih diterima, sedangkan Kain tidak diterima karena ia memberikan persembahan yang buruk. Maka ia menaruh dengki, menaruh dendam kepada adiknya, dan dia merancang hal yang jahat dalam otaknya. Dia ambil kayu, dia pentung kepala adiknya sampai berdarah. Pembunuhan pertama terjadi karena dendam, karena dengki, karena geram. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, jangan pernah menyimpan dendam, jangan pernah menaruh dendam kepada siapapun, karena itu adalah perangkap si jahat. Si jahat akan bisa meracuni pikiran Anda, dan Anda
akan dibujuk rayu untuk merancang yang jahat, untuk menghancurkan orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini mengajak kita, mengundang kita semua untuk melepaskan segala dendam, amarah, kebencian, kedengkian, kegeraman dalam hati kita. Sekalipun kita dilukai, sekalipun kita dikata-katai, direndahkan, dilecehkan, dibusuk-busukan, kita harus ingat, kita harus belajar dari Tuhan kita yang sudah lebih dahulu mengalami. Dia disiksa, dia difitnah, dia dimaki-maki, diludahi, ditampar, dipukuli, tetapi ia berkata, "Ya Tuhan, ampunilah mereka semua." Dan dalam doa yang sangat terkenal, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, "Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kita kepada kita lewat penebusannya di kayu salib menunjukkan jalan kepada kita bahwa kita juga harus melakukan hal yang serupa. Kita harus juga bersedia mengampuni. Kalau kita tidak bersedia mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Semoga berkat Tuhan menyertai Anda sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, telah dikuatkan oleh firman Tuhan, marilah kita bangkit menyatakan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus bersabda, "Ampunilah saudaramu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Marilah kita mohon kepada Allah, supaya kita umatnya yang telah mengalami kasih Allah, membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia. Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan pejuang hak asasi manusia, ya Bapa, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi pasangan-pasangan suami istri yang hidup berdampingan namun tanpa cinta dan tanpa komunikasi, ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami dan saling menghargai lagi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita manusia yang lemah dan sering bersalah, ya Bapa, semoga kami belajar dari Yesus Kristus untuk berbelas kasih satu sama lain, seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami. Dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah, Engkau begitu baik kepada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini dalam pergaulan kami menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata dan perbuatan, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami wujudkan untuk mengenangkan karya belas kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya dalam perayaan suci ya Bapa. Umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap di Kau sehaji sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari dalam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti,
mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau sang juru selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan administrator kami Alex Suwandi, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia
berikan kepada-Mu. Maka marilah kita mohon damai kepada-Nya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Betapa berharga kasih setiamu ya Allah, kiranya anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga daya santapan surgawi meresapi seluruh jiwa raga kami, agar hidup kami selalu dibimbing bukan oleh keinginan hati kami, melainkan oleh kekuatan sakramen ini,